Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang tanggung jawab orang Kristen terhadap sesamanya. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati dan tuntun kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Petrus pasal 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Parmahani hamu ma punguani debatana dihamu, unang songon na pinaksa, sian lasni roha ma mangi rutod debata, unang alani pangomuan hailaun, sian riko ni roha ma. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, pada umumnya kata gembala ini ditujukan kepada Yesus sang gembala yang baik atau kepada Allah. Karena memang Tuhan adalah gembala kita yang menuntun kita, yang memperlengkapi kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan selalu mendengarkan ataupun selalu merujuk kepada apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Bahkan apapun yang kita cita-citakan, kita akan selalu bertanya, apakah ini berkenan kepada Tuhan? Jika kita ingin melakukan sesuatu, apakah ini sudah berkenan kepada Tuhan? Dan memang benar, Tuhan adalah gembala yang baik. Tetapi pada akhirnya seperti yang didengarkan oleh Petrus sendiri, Yesus mendelegasikan atau mewariskan tanggung jawab itu kepadanya, kepada murid-murid atau kepada semua orang Kristen, bahwa kita semua harus menjadi gembala bagi sesama. Tapi apakah kita mampu dalam keterbatasan kita? Dan inilah yang harus kita sadari, ternyata dalam pertumbuhan iman orang Kristen ada saatnya kita memang belajar, kita dipersiapkan, kita dilatih, kita mendengarkan firman. Tetapi harus tiba saatnya kita dewasa secara iman dan kita memperlengkapi orang lain. Masa inilah yang tidak boleh terlewatkan, sehingga ketika tubuh kita sudah dewasa, iman kita juga harus dewasa. Ketika kita harus menjadi teladan secara pemikiran, maka secara iman juga kita harus menjadi teladan. Oleh karena itulah, masa inilah menjadi penugasan Tuhan, penugasan Allah kepada manusia, agar menjadi pemberita firman, agar menjadi gembala kepada sesamanya. Bapak Ibu saudara terkasih, terkadang menjadi gembala itu juga bisa kita katakan sangat mudah. Tinggal kita mengajari orang lain, menyampaikan firman kepada orang lain. Tetapi firman Tuhan menggarisbawahi agar kita melakukannya dengan ikhlas, tanpa paksaan, tanpa mencari keuntungan. Tetapi apa yang salah? Tidakkah dengan paksaan seseorang bisa berbuat baik? Kita bisa memaksa anak-anak kita untuk beribadah, membaca firman. Kita bisa melakukan penekanan kepada orang supaya beribadah. Kamu harus beribadah, kalau tidak kamu akan dihukum. Kenyataannya itu bisa berhasil karena rasa takut, karena rasa segan, karena mungkin kebiasaan, karena aturan. Orang-orang akan beribadah, akan melakukan firman Tuhan, ataupun akan menghafal firman Tuhan. Tetapi pengajaran dengan paksaan akan menghasilkan kebaikan dengan paksaan, kasih dengan paksaan. Tuhan tidak menginginkan itu. Tetapi Tuhan menginginkan pengabdian, pelayanan dengan kasih, maka buahnya juga akan melimpah dengan kasih. Tuhan juga tidak menginginkan pelayanan dengan keuntungan. Meskipun pelayanan itu bisa menghasilkan berkat, tetapi manusia tidak boleh memiliki motivasi keuntungan dalam pelayanan. Karena memang sang gembala ataupun orang-orang yang sedang mengajarkan itu akan memiliki motivasi yang berbeda.
karena motivasinya akan keuntungan, sedangkan motivasi pelayanan adalah firman Tuhan atau menyelamatkan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, menjadi gembala menuntun sesama kita bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan keseluruhan kehidupan kita. Sehingga bisa jadi perkataan kita benar, tapi perbuatan kita tidak. Maka orang akan berkata, dia hanya berkata benar, tapi saya melihat perbuatannya sehingga saya tidak mau mengikuti dia. Dalam keseluruhan kehidupan kita, baik perkataan, pikiran, perbuatan, bahkan cara duduk kita, tingkah laku kita, itu harus menjadi teladan yang baik kepada sesama kita. Sehingga kita tidak hanya Kristen di perkataan, kita tidak hanya Kristen di pikiran, tetapi kita harus menjadi Kristen dalam keseluruhan hidup kita. Karena memang kita ini harus menjadi teladan yang sempurna kepada sesama kita. Tetapi apakah kita mampu? Sejujurnya kita tidak sempurna. Kita tidak mampu, tapi kita dimampukan, kita disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu saudara terkasih, mari melalui firman Tuhan ini, jadilah berkat kepada sesama kita. Jadilah teladan yang baik, agar kita terlihat, agar orang berkata, benar dialah Kristen, benar dia sebagai orang percaya dan aku akan mengikut dia. Tuhan memberkati dan memperlengkapi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan. Berkati dan kuatkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, terlebih menjadi teladan kepada sesama kami, agar kami melakukannya dengan ikhlas dan pengabdian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.